Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalata 'ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Wih, berjalan. Duit lelo. Kau macet catatan? Dia soleh. Ya, nama catat. Kalau nanda mencatat tanda kue pengananya tu kan. Ya, husnuzon apa ya. Coba ulang 873498 coba ulang lihat. Ulang besok bawa catatan Leo. 87 saja tekan lain. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sholat sunnah. Dan terakhir kita membahas tentang sholat malam. Jadi sholat malam itu kalau tidur dulu itu namanya tahajud. Kalau tidak tidur dulu setelah isya saja langsung sholat itu namanya qiyamul lail saja. Kalau banyak rehatnya, kalau banyak istirahatnya, sholat duduk, istirahat dulu, zikir dulu, berdiri lagi, kemudian istirahat lagi, sholat lagi, istirahat lagi. Nah, itu disebut dengan sholat tarawih. Tapi itu semua hanya sekedar penamaan saja. Yang penting sholat berapapun dilaksanakan, 2 rakaat kah, 4 rakaat kah, 6 rakaat kah, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Sholat itu tetap insyaallah diberikan ganjaran oleh Allah, tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan sebenarnya ayat turun gara-gara pindah kiblat, Pak. Wih, kok main Smackdown? Duduk lelo. Biko talalu. Jadi sebelumnya kan kiblat kaum muslimin itu ke Masjidil Aqsa. Kiblat kaum muslimin ke Masjidil Aqsa. Kemudian pindah ke Masjidil Haram, pindah ke Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sahabat Nabi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan orang-orang yang meninggal sebelum mereka tahu bahwasanya kiblat sudah diganti? Kan mereka sudah terlanjur menghadap ke Masjidil Aqsa. Belum dapat mereka ayat yang menyatakan bahwa salat itu menghadap ke Masjidil Haram. Maka diturunkan itu, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman. Memang hakikat dari salat itu adalah membuktikan keimanan. Ujung-ujungnya kan begitu. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi. Sebenarnya bukan menghadap barat atau timurnya yang akan sampai kepada Allah, tidak. Tapi pembuktian kalau kita taat pada Allah, disuruh menghadap ke timur patuh kita, disuruh menghadap ke barat patuh kita. Ini yang tidak dipahami oleh orang-orang barat, Pak.
Orang-orang barat ketika tampak oleh mereka kaum muslimin sholat, ketika sholat kaum muslimin sujud menghadap ke Ka'bah, mereka mengira kita sedang menyembah Ka'bah. Padahal kita tidak sedang menyembah Ka'bah. Kenapa kita menghadap Ka'bah ketika sholat? Dek disuruh itu. Ya, itu perlu disuruh menghadap kiblat, itu kan artinya arah. Kiblat itu artinya menghadap. Kita cuma menghadapkan badan kita kepada Allah, tapi dalam sholat itu kalbu kita menghadap kemana? Kepada Allah. Itu yang khusyuk. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ketika sholat kita merasa bahwasanya kita sedang berjumpa dengan Allah. Nah, itu sholat, itu yang hati. Ya. Jadi itu hakikat sholat. Tapi hati-hati ya, jangan mabuk hakikat. Lu ada orang mabuk hakikat, ndak sholatnya lah. Oh kecil Ustaz tadi malam hakikat sholat ke imannya. Nah, jangan mah itu lah bu. Besok nak ke musaji saja lah. Nah, tetap nan syariat ke zahir. Ya, yang hakikat sholat itu khusyuk, sedangkan yang syariatnya takbir sampai assalamualaikum. Dua-duanya mesti dijalankan. Ruh dan jasad dua-duanya mesti beribadah. Ruhnya beribadah, akan tetapi jasadnya tidak beribadah. Itu namanya ibadah hantu. Badannya saja beribadah, tapi ruhnya tidak ikut beribadah, tidak khusyuk dalam sholat, berarti itu ibadah bangkai. Badannya lain, tapi ruhnya tidak. Dua-duanya harus jalan. Karena manusia terdiri dari ruh dan jasad. Oke, itu tentang qiyamul lail. Nah, ada PR petang Ibu Magia. Nah, Ustaz dapat lo PR enak. Apa itu tentang sholat awabin? Sholat awabin. Di dalam fikih manhaji kita temukan bahwa sholat awabin itu merupakan penyebutan untuk orang-orang Kuba terhadap sholat duha. Jadi bagi mereka sholat awabin, awabin ini kan artinya orang yang kembali, orang yang yakin bahwasanya mereka nanti akan kembali, sebenarnya seperti itu. Istilah itu dipakai untuk siapa? Untuk apa? Untuk sholat duha. Ya, jadi Nabi SAW keluar menuju Kuba. Nah, penduduk Kuba ketika itu banyak yang melaksanakan sholat di waktu duha. Nah, kemudian Nabi SAW katakan sholatul awabina idza ramidat al-fisal. Apakah awabin ini penyebutan untuk orang-orang Kuba? Kan awabin ini sebenarnya fa'ilnya, sebenarnya orang-orangnya. Awabin itu orang yang menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat awabin artinya sholat orang-orang yang awab. Salat orang-orang yang awab. Ini tambah in di belakang itu tandanya banyak orangnya. Muslimun, muslimun atau muslimin itu banyak orang muslim. Nah, ini juga awab, awabun, awabin. Ya. Karena asalnya iyab, kembali. Iyab itu kembali. Awab, orang yang mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza ramidatil fisal. Jadi salat awabin itu dilakukan kapan? Idza ramidatil fisal, artinya ketika sudah mulai terasa hangat matahari. Nah, maka di dalam riwayat ini salat awabin itu adalah salat duha. Tapi ya dek namanya PR ambo membaca ndak dari cik buku saja. Di dalam Maraqil Ubudiyah karya Imam Al-Ghazali juga disebutkan apa itu salat awabin? Yaitu salat yang dilakukan antara dua salat malam. Dan dua salat malam itu maksudnya apa? Maghrib dan Isya. Salat maghrib dan juga Isya. Nah, kenapa ada salat itu? Nah, ini di dalam kitab beliau Maraqil Ubudiyah, Bidayatul Hidayah, disebutkan bahwa salat antara maghrib dan Isya itu disebut juga dengan salat awabin. Awabin ini orang soleh, ya orang-orang baik yang kita sebutkan tadi. Maka berarti orang baik, paginya mereka sholat duha. Kita tidak mengadu-adu riwayat, Pak ya. Tidak boleh mengadu-adu riwayat. Ini riwayat itu tidak boleh diadu-adu. Idza amkanal jam'u batalat tarjih. Apabila dua-duanya bisa kita amalkan dua-duanya. Sholat terkait sholat duha, di waktu duha disebut juga sholat awabin. Iya, berarti itu juga sholat awabin. Tapi sholat antara dua waktu Isya juga ada riwayatnya. Apa itu? Ketika Nabi SAW ditanya tentang firman Allah,
tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Itu ayat surah apa tuh, Bu? Sajadah ya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Ini kan menceritakan tentang orang-orang yang menjauhkan pinggir badannya dari tempat bersandar. Ketika orang leha-leha, ketika orang sudah mulai bersiap-siap tidur, mereka tidak. Nah, kemudian Nabi SAW katakan, apa maksud orang yang tidak bersandar? Apa yang dimaksud dengan orang yang tidak berbaring ini? Kata beliau, hiya salatu ma bainal isya'aini. Sesungguhnya yang dimaksud dengan ayat itu apa? Salat ma bainal isya'aini. Salat antara dua salat isya. Dua salat isya itu maksudnya berarti maghrib dan isya. Dua salat malam. Fa innaha tudhibu bimulaghatin nahari wa tuhadzibu akhirahu. Maka sesungguhnya salat awabin yang kita lakukan antara maghrib sampai isya itu menghilangkan hal sia-sia yang kita lakukan di siang hari. Ya. Siang hari banyak kita melakukan leha-leha, perkara sia-sia, maka salat awabin itu istilahnya paymentnya. Ya, menghilangkan kesia-siaan yang kita lakukan di siang hari. Nah, ini contoh. Tapi Ibu jangan ketika mengaji lo salat awabin kok. Berarti kini waktunya tuh Ustaz. Iyo, apa hukumnya tadi, Bu? Sunnah. Menuntut ilmu nan wajib. Oh sama kayak ambo taruh manganan bapak-bapak ibu-ibu. Misalkan kita ada pengajian subuh, masuk waktu syuruk, selesaiin kaji dulu. Yo Pak yo. Ada orang ketika ngaji subuh misalkan bunyi jam, waktu syuruk masuk, contoh. Langsung saja dia berdiri. Kenapa? Oh ngejar sholat syuruk Ustadz. Sholat apa namanya tadi, Bu? Sholat sunnah syuruk. Sedangkan menuntut ilmu hukumnya balantak nan wajib jangan sunnah. Dulu kan yang wajib. Ya. Kalau betul niat kita menuntut ilmu itu jauh lebih afdal daripada sholat sepanjang malam. Pahalanya sebab pahala wajib. Pahalanya pahala wajib. Kok lagi rak jalan saja. Nah, jadi bila salat awabin tadi, pertengahan salat malam antara dua salat malam. Salat malam itu apa tuh? Maghrib dan itu salat awabin. Dalam riwayat yang pertama tadi salat awabin yang dilakukan orang Kuba itu salat apa tuh? Salat duha. Nah, mana yang benar Ustaz? Kedua-duanya saja. Ya. Dua-duanya. Yang penting dua salat ini tidak terlarang. Encak salat. Ya, encak salat. Salat itu ibadah terbaik mutlak. Salat itu ibadah terbaik secara mutlak. Tapi nyoba deh kalau Bu ya. Nyoba teh ikolo. Walaupun kita katakan salat terbaik adalah ibadah terbaik adalah salat. Bukan berarti kita tidak lakukan ibadah lain. Ini contoh ya. Kan afdalu dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Kira-kira Ibu pagi-pagi salawat atau zikir atau la ilaha illallah? Contoh seperti itu. Bukan berarti kita tinggalkan juga baca Quran, bukan berarti kita tinggalkan juga ibadah-ibadah lain. Contohnya seperti itu, walaupun Nabi katakan bahwa zikir terbaik adalah la ilaha illallah, bukan berarti kita tidak baca subhanallah, bukan berarti kita tidak baca bismillahilladzi la yadurru, ya. Jadi maksud ibadah terbaik berarti ibadah lain juga baik, kan itu kita sampaikan terus. Ya, ibadah ini lebih baik, ibadah ini yang terbaik, berarti ibadah lain juga baik. Pandai-pandai saja. Nyo kadang-kadang pandai-pandai membagi. Kemudian ada lo penyakit kalbu lah istilahnya. Dan obatnya ya tergantung ibadah tadi. Apa yang kira-kira membuat kita tenang, yang membuat kita senang. Ya, kadang-kadang ada orang yang tenangnya dengan salawat, ada orang yang tenangnya dengan zikir, ada orang yang tenangnya dengan sholat, ada yang tenangnya dengan baca Quran.
Jadi seperti itu. Kan kita sudah sampaikan ya, kita mempelajari ibadah-ibadah sunnah ini tujuannya adalah agar kita paham bahwasanya pilihan ibadah kita itu tidak cuma satu. Kalau kita tidak bisa berpuasa, berarti kita bisa memperbanyak sedekah. Kalau kita tidak bisa sedekah, berarti kita bisa memperbanyak sholat sunat. Atau kita kalau misalkan sholat sunat capek, sakit, lutut, berarti kita bisa zikir. Nah, seperti itu ya. Itu tujuan kita mempelajari ibadah-ibadah sunnah. Iya. Nah, salat ratib tetap. Salat ratib tetap. Ya, lah sudah salat ratib antara kan banyak tuh kosong antara waktu maghrib sampai waktu isya, isi dengan salat juga. Salat itulah yang disebut dengan salat awabin. Ini hati-hati, salat ratib itu gadang pahalanya daripada salat awabin. Ya, sama aja tarawih ini yang diprotes. Apa tuh di beberapa masjid di bulan Ramadan, di beberapa masjid setelah sholat isya langsung saja mereka berdiri untuk melaksanakan sholat tarawih. Padahal sholat rawatib isya lebih besar pahalanya daripada tarawih. Ya, jadi ratib jangan tinggal. Sholat sunnah rawatib jangan tinggal. Kadang pahalun. Waktu syuruk, waktu terlarang sholat. Maksud waktu syuruk apa? Nah, ini ya, perlu juga disampaikan. Di matahari terbit dan matahari terbenam antara dua tanduk setan. Waktu syuruk itu maksudnya ini ufuk. Kok merah spidol. Kalau Imam Zarnuji menulis janju pena merah kecil beliau. Batu silau. Enggak silau. Agak payah awak menangkut itu barangkali tajrubah beliau ya. Nah, ini ufuk, ini bumi, ini langit. Nah, waktu syuruk asad kalau misalkan matahari berada di sini, kanlah tarang tuh. Lah mulai nampak cahaya putih ya, di timur. Ini masih ada waktu subuh. Ketika matahari sudah mulai tampak di sini, walaupun sedikit, waktu subuh habis. Nah, inilah waktu syuruk. Sampai kapan waktu syuruk? Sampai ini. Ya, ini sempurna terbit namanya nih. Ini waktu terlarang untuk sholat. Nah, untuk kita bisa melaksanakan sholat sunat syuruk, tunggu lagi matahari agak naik, agak 5 atau 10 menit, sehingga matahari tingginya setinggi tombak. Itu, ya Bu. Ambo dek nak percaya ke jam ko tu makanya ambo jalihan iko. Iyo, bakabui. Ambo pan yang lo jo jam syuruk ko batu. Kalau kini kok kan 6-7 balik. 6-7 balik. Sekarang tambah 10 mini. Kita ndak bisa pastikan. Jam nan batu. Kadang-kadang ada pula di masjid ini jam 3 jamnya. Syuruk ada, isyraq ada, duha ada lagi. Kok 3-3? Nah, mana nih yo? Mana syuruk, mana isyraq? Ambo pun tak paham. Perlu tanya tu kanan membuat jam. Itu makanya daripada ragu, kira-kirakan saja. Kalau matahari itu agak mulai mendongkak, kita menengoknya, berarti waktu duha sudah masuk. Nah, ketika itu sholat syuruk. Ya, setinggi pinggalan. Kalau nampak, kalau tidak pakai sajalah jam. Download aplikasi Muslim Pro. Ada aplikasi untuk menentukan jam sholat. Rasanya aplikasi Al-Quran itulah ada jam sholatnya. Kalau ambo macam lihat jam sholat tuh di aplikasi Bank Syariah Indonesia ada tuh jam sholat. Ya, banyak aplikasi untuk jam sholat. Sekarang sekitar 6.17 matahari terbit. Maka berarti kalau ingin sholat sunat syuruk 6.25, 6.24 itu kira-kira. Untuk kini Bu. Itu makanya tidak bisa mau kecian jamnya ke ibu batu. Nanti 6 bulan lagi beda lo jamnya tuh. Ayo tiup masjid beda-beda. Niatnya sholat syuruk jadi, sholat isyraq jadi, orangnya itu juga.
Isyraq. Syuruk. Kurangnya itu juga. Apa asal katanya? Apa asal katanya? Kok artinya timur kan? Masyriq itu artinya timur, tempat terbit. Isyraq, syuruk artinya sama-sama terbit. Jadi niat sengaja aku sholat sunat syuruk, jadi sengaja aku sholat sunat isyraq, jadi sengaja aku sholat sunat duha di awal waktu, jadi ya, itu namanya sholat syuruk. Nah, sekarang sholat syuruk dengan sholat duha itu orangnya cie jo sama nanyo, sabana-bana-bana-bananya, orangnya itu jo namanya saja berbeda. Nah, tapi sholat duha itu dilakukan ketika tadi yang kita sebutkan seperti orang-orang Kuba tadi. Apa tuh? Ketika matahari sudah mulai hangat. Ketika jam 6 lewat 30 matahari sudah terasa hangat atau belum? Iya kadang-kadang ayo, tapi rasa-rasanya alun itu ya. Iya Jakarta malam nangis, Bu. Nah, jadi sholat duha yang afdal itu, ini juga afdal. Ini diiringi dengan iktikaf di masjid. Nah, sholat duha itu afdalnya seperti orang Kuba tadi. Ketika disebut awabin, kapan? Ketika matahari sudah mulai hangat. Barangkali jam 8 atau jam 9. Jam 8 atau jam 9. Nah, itu baru sholat awabin juga namanya. Sholat orang-orang Kuba. Sholat ahli Kuba. Ya, orang-orang Kuba. Sholatnya seperti itu. Ketika matahari sudah mulai hangat. Nah, kalau hikmahnya ada di dalam Bidayatul Hidayah Imam Ghazali tadi. Apa itu? Dulu sempat kita bahas ya. Hari itu kita bagi agar kita tidak berbuat dosa. Hari kita bagi agar kita tidak berbuat dosa. Antara Isya dengan subuh kita isi dengan apa? Tidur. Kenapa kita isi dengan tidur? Ya, sebab malam dijadikan Allah untuk kita untuk istirahat. Orang tidur bisa bermaksiat? Nah, ini pertanyaan untuk bapak-bapak, ibu-ibu. Antara subuh dan isya bisa kita tidak berbuat dosa satu kali saja? Antara subuh dengan satu hari bisa tidak kita tidak berdosa? Sianan sehari kau nak berbuat dosa? Agak petis. Nah, susah ya, satu hari tidak berbuat dosa itu susah. Makanya cara agar kita bisa menghindari dosa, bagi-bagi hari itu. Kan dulu buat contoh apa? Sianan bisa mabihan kabau cie. Bisa buat mabihan kabau cie. Bisa mabihan kabau cie. Hinda surang, bihan kabau surang. Lebih bisa. Baca caranya. Potong-potong. Ya, potong-potong kan. Ya, makan sepotong sehari lah. Sama jo hari kuah. Iyo sembarang kok sajam kok ampe jam sembarang yo. Ndak itu yang Ustaz bahas ndak ampe jamnya doh, tapi potong-potongnya. Nah, hari juga seperti itu. Nah, antara subuh dan isya kan terlalu panjang kalau kita ingin menghindari dosa. Bagaimana caranya agar kita bisa menghindari dosa? Allah yang atur. Dibagi-bagi waktu. Sebelum maghrib ada isya, ada maghrib. Sebelum maghrib ada asar. Sebelum asar ada zuhur. Nah, ini pasang saja niat antara waktu sholat ke sholat yang lain saya tidak berbuat dosa. Berarti kan antara 3 jam. Ya, sekali 3 jam mau pasang niat. Ya Allah, tuan-tuan 3 jam ke depan saya tidak berbuat dosa seperti itu. Nah, sedangkan antara subuh dengan zuhur ini waktunya panjang. Maka ketika siang itu sudah mulai hangat, sholat orang-orang Kuba tadi, nah itu 3 jam sebelum subuh. Atau 3,5 jam setelah subuh. Mohon maaf, setelah subuh. Nah, ini dia sholat duha. Ketika matahari sudah mulai terasa hangat. Tujuannya juga seperti itu, mencegah kita dari berbuat dosa. Yang membuat kita berbuat dosa itu apa? Kan lupa Allah mengawasi. Ketika kita lupa Allah mengawasi, maka kita berpotensi melakukan dosa. Maka setiap 3 jam Allah suruh kita untuk mengingat Allah. Itu mengingat Allah minimal sekali 3 jam. Minimal. Setiap sholat kita ingat Allah. Nah, saya nanti tinggal sholat zuhur juga. Sholat Jumat saya nanti tinggal juga. Sholat Jumat tadi.
Kok? Iya benar. Desa Bona Ya Bu. Sabananya kalau bahasa Arabnya setinggi tombak. Setinggi tombak. Tombak tuh lebih tinggi seketik bro. Tombak bayangkan ya. Mako di atas mato seketik. Iya, di atas mato. Jadi kalau mencalek ke timur, matahari itulah agak tinggi daripada mato seketik. Itu namanya waktu syuruk. Iya tuh. Sabana-bananya yo. Sebab itu juga Bu ya. Ketinggiannya berapa derajat tuh perlu juga dikaji beliau. Perlu dikaji. Sama aja penentuan waktu subuh versi Muhammadiyah dan juga versi yang Lahado selama ini. Itu kan cara mengujinya gampang saja. Gimana caranya? Muhammadiyah kan lebih lambat 8 menit. Contoh. Caranya bagaimana? Ketika bunyi waktu sholat normal, waktu sholat yang lama, lihat ke timur. Ketika hari sedang baik, tidak ada awan akan hujan. Pokoknya ketika langit sedang bersih. Ada garis enggak di sebelah timur? Kalau tidak ada garis di sebelah timur, berarti memang jam itu terlalu cepat. Jam itu terlalu cepat. Tapi kalau ada garis di sebelah timur, berarti jam itu pas. Cara mengujinya. Sama juga kiblat. Kiblat kan mode itu. Wa etong di karateh, contoh. Wa etong di karateh kita buat gambar Ka'bah, kita buat gambar kan itu cara mengukur kiblat dulu kita ceritakan ya. Nah, ini Payakumbuh. Sumatera, ini Payakumbuh. Kemudian ini Makkah, contoh. Ini kutub utara. Kita tarik dari kutub utara ke Makkah, kita tarik dari kutub utara ke Payakumbuh, kita tarik dari Payakumbuh ke Makkah, terbentuk segitiga. Ya. Panjang dari kutub utara ke Makkah kita tahu, panjang dari kutub utara ke Payakumbuh kita juga tahu sudutnya, kemudian kita hitung sudut ini, sudut ini, sudut ini. Makanya perlu belajar trigonometri untuk menentukan arah kiblat. Tapi lagi-lagi ini cuma teori di kertas. Cara untuk benar-benar menentukan apakah kiblat ini pas atau tidak 2 kali dalam setahun. Yaitu ketika matahari pas di atas Ka'bah. Telepon kawan waknan sedang di Arab tuh jamnya. Lo, Assalamualaikum. Salam. Sedang umrah kini. Yo. Kini Ka'bah ada bayangan enggak? Tanya sama dia. Ketika Ka'bah tidak ada bayangan, yo berarti jam 2 balik, pas 2 kali setahun tuh. Ketika Ka'bah benar-benar tidak ada bayangan, kita ukur kiblat di masjid kita. Kira-kira sudah pas atau tidak. Nah, ini contoh ya. Bukan berarti ini salah, ini usaha kita juga. Tapi kalau ingin mau uji batu kah atau tidak, caranya itu 2 kali setahun. Sama juga hitung-hitungan jam. Jam ini kan hitung-hitungan saja nih. Ya, apakah sudah benar jam itu atau belum? Kalau ragu cari matahari. Tapi kalau tidak pandai pula mencari matahari, picayo sajalah. Ya, itu gampang. Ya, Bu. Oh, enggak bisa. Enggak bisa ya. Dijadikan patokan waktu maghrib untuk waktu syuruk, enggak bisa. Jadi kalau baraja, kalau astronomi itu ada namanya garis semu matahari. Garis semu matahari itu. Jadi kan antara garis 23,5 derajat lintang utara maupun lintang selatan. Matahari itu tabiknya enggak taruh. Misalkan timur kok, kan ikut timur. Enggak taruh di situ matahari tapi kadang-kadang agak ke utara, kadang-kadang agak ke selatan. Nah, hal itu yang menyebabkan kadang-kadang siang lebih panjang daripada malam. Malam lebih pendek daripada siang. Kadang-kadang. Kalau di Indonesia tidak begitu terasa. Tapi kalau di daerah subtropis terasa tuh. Contohnya di Mesir, contohnya di Arab Saudi. Ketika musim panas, siang itu 14 jam. Malamnya 20 jam. 10 jam. Tapi kalau musim dingin, siangnya yang 14 jam, malamnya yang siangnya yang 10 jam, malamnya yang 4 jam. Itu kalau daerah subtropis.
Sama join di Indonesia itu yang menyebabkan kadang-kadang waktu subuh capek, kadang-kadang waktu subuh lambe. Nah, tidak bisa jadinya kita jadikan patokan sholat maghrib. Ustaz, kalau sholat maghrib sekarang 6.25, berarti waktu syuruk juga 6.25. Oh, tidak bisa. Pakai saja patokan ini, Bu, ya. Sama-sama, Bu. Encak mainan yuk. Lah, lanjut. Itu sholat awabin. Jadi dalam satu riwayat disebut untuk sholat duha, ada juga sholat antara isya'ain, 2 sholat isya. Nah, sekarang berapa rakaat sholat duha? Berapa rakaat sholat duha? Nah, dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW itu memberikan wasiat kepada Abi Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Ausani khalili bi thalathin. Kekasihku, sahabatku, sahabat kesayanganku, maksudnya Nabi ini, memberikan aku wasiat dengan 3 hal. Siyamu thalathati ayamin min kulli syahrin, berpuasa 3 hari setiap bulan. Oh, Bu. Loh. Apa maksudnya puasa 3 hari setiap bulan? Ayamul Baid. Apa itu puasa Ayamul Baid? Puasa ketika bulan Panuah. Aku tak masuk kok contoh yo. Masalah puasa Ayamul Baid. Ragu Bapak Ibu, sudah tanggal 13 Ustaz, tapi bulan purnama belum penuh, berarti terlampau capek kalender. Ada kalanya seperti itu. Kan puasa Ayamul Baid itu puasa yang dilakukan ketika bulan purnama full moon. Kapan itu? Di pertengahan bulan. Pertengahan bulan kata Nabi SAW adalah tanggal 13, 14, dan 15. Tapi kalau secara astronomis tanggal 14, 15, 16. Maka untuk Ayamul Baid, ibu, bapak, yuk cara maujinya cari bulan kalau ingin. Kalau tidak, ikut saja kalender. Tanggal 13, 14, dan 15. Kemudian apa lagi wasiat yang kedua? Warak'atayid duha, dan 2 rakaat sholat duha. Satu lagi, wa an utira qabla an arqud, dan bahwa aku sholat witir sebelum tidur. Wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. 3. Puasa Ayamul Baid, puasa 3 hari setiap bulan, kemudian sholat duha 2 rakaat, kemudian sholat witir sebelum tidur. Iko siapa ko, Bu? Abu Hurairah. Kalau misalkan namboi duit jo Nabi, kira-kira wasiat Nabi kok ndak sholat duha 2 rakaat mungkin. Sholat duha 30 rakaat kok mungkin. Batu. Abu Hurairah kok ndak banyak dosanya tuh. Itulah contoh. Dan orangnya elok, orangnya baik, orangnya penyabak. Kalau awak kok kan kesabaran setipis tisu gitu. Nah, makasihnya Pak, kadang-kadang Nabi memberikan ibadah kepada sahabat itu ibadahnya ibadah simpel Bapak Ibu. Dan kita jangan memposisikan diri kita juga sama plek-ketiplek dengan sahabat. Ya, sahabat itu 1 kali ibadahnya boneh sekali. Kalau awak ampuh, nah itu makanya. Jadi kalau misalkan kita tidak bisa mengalahkan orang lain dari segi kualitas, kalahkan dari segi kuantitas. Terima kasih. Ya, lihat tahu kuantitas, jumlah. Nah, jumlah. Kawan awak nyo hebat. Sekali bue rancak sianya. Kalau awak sekali bue buru. Misalkan nan awak bue buru. Tu baca caranya banyak-banyakan bue. Kawan awak sekali tembak kanai nan awak indah bacaranya supaya kanai. Tembak banyak-banyak. Itu contoh. Ini wasiat untuk Abu Hurairah. Tapi itu 2 rakaat. 2 rakaat ini adalah sholat duha minimal. Sholat duha minimal. Nah, kemudian ada lagi hadis dari Ummu Hani bahwasanya ketika terjadi Fathu Makkah, Nabi SAW datang. Nabi SAW datang, kemudian Nabi SAW mandi, kemudian Nabi SAW menutup aurat, kemudian Nabi SAW sholat 8 rakaat. Nabi
salat 8 rakaat subhatat duha. Di waktu duha. Ya, salat 8 rakaat salat duha. Ini juga sama-sama nih hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wasiat Nabi kepada Bilal tadi ada berapa? 2 rakaat. Sedangkan yang Nabi lakukan berapa rakaat? 8 rakaat. Mana yang akan kita lakukan? Ya 8 lah. Kalau bisa 8, 8. Kalau tidak takaja melakukan 8, maka setidaknya lakukan 2 rakaat. Sakit. Jangan mati. Kalau tidak tuh disolatkan orang. Ambo Selasa datang sebut Julian. Saat somat. Itu somat. Betul itu kan. Kalau orang tidak mau solat maka disolatkan lah ya. Solatkan. Nah, kemudian apa lagi? Beberapa riwayat kita baca ya sebentar. Kemudian sebaiknya solat duha itu misalkan kita lakukan 8 rakaat, kita kasih jeda. Kita kasih jeda. Ya, jeda 2 rakaat, 2 rakaat. Kan 8 rakaat totalnya tuh. Ampe boleh Ustaz? Boleh saja. Ampe rakaat boleh saja. Tapi yang dilakukan Nabi tadi bagaimana? Yusallimu min kulli raka'ataini. Setiap 2 rakaat Nabi sallallahu alaihi wasallam salam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam salam. Kalau salat malam ada riwayat ya salatul laili masna. Kalau salat siang tidak ada. Maka kalaupun dilakukan 4 rakaat 1 salam boleh saja. Ya, tapi yang Nabi lakukan tadi 2 assalamualaikum. Ya, itu tentang salat awabin. Nah, itulah barangkali kajian kita malam hari ini. Insya Allah berarti Jumat depan kita membahas tentang salat istikharah, salat hajat, salat taubat, kemudian salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak. Nah, itu barangkali mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu, bapak-bapak, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.